Dan kalaupun orang menganggap saya tidak berarti, kalaupun orang merendahkan saya tidak perlu sakit hati. Karena saya dipilih Tuhan untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya. Amin. Diberkati dia yang sadar bahwa dia miskin. Artinya kita sadar, semua yang kita punya Tuhan punya. Semua yang saya bisa karena anugerah dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Miskin atau kaya bukan syarat masuk surga. Syarat masuk surga adalah hati. Ketika Tuhan jumpai hatimu bersih, memandang kepada Tuhan dan menerima anugerah yang luar biasa, orang itu berhak menerima sorga, rumah Bapa yang kekal. Yang setuju katakan amin. Kerajaan Allah ada di dalam diri saya. Yes, kerajaan Allah ada di dalam diri saya. Nah, saya mau betul-betul tertanam dalam diri saudara, karena perjalanan menuju surga perjuangannya tidak mudah. Amin. Nah, kita nggak bisa ikut perasaan, karena kalau kita ikut perasaan kita menjadi orang angin-anginan. Ada banyak orang yang hidupnya angin-anginan. Kalau apa-apa kita ikut perasaan, kadang-kadang kita bisa stres sendiri, kadang-kadang kita bisa tertekan sendiri, kadang-kadang kita bisa panik sendiri. Dan saya percaya itu tidak sehat. Bu, suami ibu suka angin-anginan gak, Bu? Kadang dia bisa baik banget, perhatian banget. Tapi kadang-kadang dia bisa acuh banget, marah-marah sendiri gitu. Pak, istrimu suka angin-anginan gak, Pak? Gak enak jawabnya, pendeta. Dia ada di samping saya persisnya. Bu, seneng gak punya suami angin-anginan? Pak, senang punya istri angin-anginan, Pak? Adik-adik muda senang punya pacar yang angin-anginan gitu? Kadang baik, kadang-kadang acuh, tinggal nyanyinya cicak-cicak di dinding, diam-diam berharap. Saya percaya orang angin-anginan secara kesehatan tidak sehat. Karena saya banyak baca jurnal kedokteran, katanya orang kalau nggak stabil jiwanya lebih cepat mati daripada orang-orang yang jiwanya stabil. Jadi Bu, kalau suami ibu angin-anginan gitu, peluk dia dan bilang, sayang, kamu gak mau cepat aku jadi janda kan? Pak, kalau istrimu angin-anginan, peluk dia dan bilang, sayang, kamu gak mau cepat aku jadi duda kan? Karena orang yang angin-anginan secara kesehatan tidak baik. Lalu yang kedua saya pelajari, orang yang angin-anginan, rumah tangganya juga menjadi tidak sehat. Karena banyak suami enak lihat istrinya angin-anginan. Dan banyak suami kalau nggak kuat iman, lihat istrinya angin-anginan, bisa jatuh dalam perselingkuhan. Nggak usah senyum Pak, sadar, bertobat, kembali ke jalan yang lurus. Ada bapak, ngerti pendeta ini, ngerti ini. Sadar makanya. Ibu-ibu kalau nggak kuat iman, punya laki yang angin-anginan, tiba-tiba di kantor, di pergaulan ada yang lebih stabil gitu. Ini yang kubutuhkan sebagai seorang wanita. Najis. Jadi orang angin-anginan yang pertama tidak sehat secara
kesehatan. Yang kedua, tidak sehat secara apa? Keluarga, rumah tangga. Dan yang ketiga, tidak sehat secara kehidupan sehari-hari. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara seorang pimpinan perusahaan, seneng gak punya anak buah yang angin-anginan? Halo? Seneng gak? Enggak. Kalau saudara karyawan, seneng gak lihat pimpinan atau supervisor yang angin-anginan? Kalau saudara rekan kerja, saudara seneng gak bergaul sama orang yang angin-anginan? Kadang-kala prestasinya bagus bener gitu. Kadang-kala disuruh berantakan semua. Lagi angin mamiri yang bertiup. Gitu. Anak Tuhan tidak angin-anginan. Kalau saudara di rumah ketik live chat saudara, anak Tuhan tidak angin-anginan. Anak Tuhan menyadari apapun yang terjadi, kerajaan Allah di dalam diri kita. Dan itu menuntun kita stabil dan beriman bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anak yang setuju katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya tidak boleh angin-anginan. Hidup jangan tergantung perasaan. Tapi hidup ada pada keyakinan karena kerajaan Allah pada saya dipimpin dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk menuju pada kemuliaan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-17. Dan di pembahasan ke-17 kita sedang membahas tentang kerajaan Allah dan orang miskin. Buka Alkitab kita sama-sama, satu ayat penting ini kita mau pelajari, Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ayat ini jelas? Halo? Ayat ini jelas? Halo? Ayat ini jelas? Kalau kita salah memahami Alkitab, kadangkala kita bisa ambil kesimpulan yang salah. Ayat ini kelihatannya sangat jelas, tapi kadangkala tidak kita pahami. Karena ayat ini bilang, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Pertanyaan saya, benar gak kira-kira hanya orang miskin yang bisa masuk surga? Berarti ayat ini salah dong. Apalagi kalau saya tambah. Kan biasanya ada ilmu, namanya ilmu cocokologi. Ilmu apa saudara? Nah, dicocok-cocokin. Ini ditambah dengan ayat, pergi jualah semua hartamu bagi orang miskin. Ditambah lagi ayat yang berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Wah, cocok semua kan? Ini kalau kita simpulkan tanpa pengetahuan yang jelas bisa berbahaya. Kesannya ayatnya sangat jelas. Tapi pertanyaan saya, apakah untuk masuk surga harus miskin dulu? Kalau semua orang Kristen miskin, tidak ada gereja bisa berdiri. Karena apa? Mesti bayar listrik, gak kuat. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan salah memahami Alkitab. Karena kalau semua orang Kristen miskin, tidak bisa ada KKR. Karena semuanya tetap butuh biaya. Tidak bisa ada penginjilan karena tetap semuanya butuh biaya. Tidak bisa ada program kamu hebat, yang ada kamu dan aku sama-sama susah. Karena hari-hari ini dibangun sebuah image. Makanya saya bilang ini zaman post-truth. Zaman post-truth adalah zaman everything become framing.
Segala sesuatunya coba di framing. Jadi ada kesan, makin orang itu miskin, makin dia rohani. Makin anak Tuhan itu miskin, makin dia nggak bisa bayar cicilan, makin dia nggak bisa bayar kontrakan, makin nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaan saya sederhana. Ada nggak orang miskin di sorga? Saudara jawabnya jangan nggak yakin gitu loh. Ada nggak orang miskin di sorga? Saudara jawab kayak nggak yakin. Ada nggak orang miskin di sorga? Banyak. Ada orang miskin di sorga? Banyak. Pertanyaan saya kedua. Ada nggak orang kaya di sorga? Banyak. Wah, saudara terhibur. Ada kesempatan saya ini. Tapi saya juga mesti jelas tanya, ada nggak orang kaya di neraka? Banyak. Bilang sama sebelah saudara, lu yang mana? Bilang sama orang yang nanya sama saudara, gue belum kaya bos. Ada nggak orang miskin di sorga? Banyak. Ada nggak orang kaya di sorga? Ada nggak orang kaya di neraka? Ada nggak orang miskin di neraka? Setan aja mau buang ke neraka nggak tega. Ini orang udah miskin di dunia. Lu kalau tahu mau masuk neraka mendingan lu ngaco sekalian. Karena pertanyaan saya, ada nggak orang miskin yang hatinya penuh iri? Ada nggak orang miskin yang hatinya penuh dengki? Ini pertanyaan yang lebih nggak enak lagi nih saya mau nanya nih. Ada nggak orang miskin yang, aduh nggak tega juga saya. Ada nggak orang miskin yang selingkuh? Darah Yesus. Cicilan aja belum lunas. Listrik masih nunggak. Selingkuh lagi. Nggak tahu saya selingkuhnya nyicil atau enggak. Jadi hari ini perlu saya gariskan. Hari ini kita perlu ambil kata sepakat. Miskin dan kaya bukan urusan masuk surga. Syarat masuk surga tidak ada hubungannya dengan miskin atau kaya. Nggak mungkin orang harusnya masuk neraka. Petrus lihat, oh dia miskin ya. Miskin, sini. Lu udah miskin masa masuk neraka. Sini, masuk surga. Miskin kan? Iya. Ini BPJS aja nggak bayar. Ini ada SKM, surat keterangan miskin. Ayo masuk surga. No. Jadi jangan sudah berpikir bahwa sorga itu ditentukan saldo kita. Makin kecil saldonya, makin kesempatan besar menuju sorga. Lalu saudara mungkin menatap saya dan berkata, kalau gitu Alkitab salah dong. Dalam Injil yang lain diterangkan, blessed are those who know that they are poor. Lanjut. Saya harap saudara ngerti betul. Yakobus 2 ayat 5 bilang, dengarkanlah. Hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang miskin? Bukan. Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin, diperlakukan tidak berharga, diperlakukan semena-mena oleh dunia ini untuk menjadi apa? Kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Klik. Kesimpulan sederhana saya, miskin di sini bukan dimaksudkan Yesus keadaan kemiskinan. Jelas? Jadi jangan saudara berpikir saya harus miskin supaya saya bisa masuk surga. Tapi saya harus sadar bahwa semua yang saya punya berasal dari Tuhan. Amin. Nah, karena itu saya simpulkan begini. Kemiskinan di sini
bukan berarti keadaan yang miskin. Tapi kemiskinan di sini dimaksudkan satu, kesadaran bahwa kita tidak punya apa-apa dan tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tidak punya apa-apa. Sama-sama bilang semua yang saya bisa karena Tuhan. Karena saya sadar tidak punya apa-apa, saya tidak mampu berbuat apa-apa, saya tidak akan turun di ranjang di waktu pagi sebelum saya berdoa dan baca Alkitab. Saya hargai saudara-saudara orang-orang sukses. Saya hargai saudara orang-orang yang berhasil. Saya hargai saudara-saudara orang-orang yang ahli di bidangnya. Tapi saya mau bilang jangan ambil keputusan apa-apa sebelum melibatkan Tuhan. Karena semuanya kita bisa karena Tuhan. Amin. Belajar sadar bahwa kita semuanya miskin. Semua yang kita punya hanya titipan dari Tuhan. Amin. Kalau saudara perhatikan GNE hanya mengantarkan titipan. Kadang-kadang diantar sesuatu yang murah ke rumah kita. Dan tetap dia tersenyum dan menghargai. Gak mungkin diantarkan yang murah sambil dia banting. Dia bilang, nyusahin gue aja cuma barang murah begini. Lain kali agak mahal dikit. Tapi kadang-kala ada yang diantar barang berharga. Dan dia juga gak pakai nyembah saudara, biasa aja. SOP-nya tetap sama. Amin. Makanya Ayub tidak protes. Ayub tidak sakit hati. Ayub tidak kecewa ketika kehilangan sesuatu. Dia cuma bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah. Itu orang yang sadar dia miskin. Semua yang dia punya datangnya dari Tuhan. Hidup seperti itu asik. Hidup seperti itu santai. Hidup seperti itu menjadinya nyaman. Kenapa kita stres? Kenapa kita marah? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita berontak? Karena kita pikir itu saya punya, itu hak saya, itu milik saya. Tapi kalau kita tahu itu titipan Tuhan, kita tahu Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Yang kedua, apa artinya miskin di sini? Miskin di sini dimaksudkan situasi dan keadaan di mana kita dianggap dan diperlakukan sebagai orang yang tidak berharga dan tidak berarti. Yusuf pernah mengalaminya. Sampai dia dibuang ke dalam penjara, diperlakukan miskin. Dianggap tidak berarti, dianggap tidak berharga. Daniel pernah menghadapinya. Daniel pernah mengalaminya, dibuang ke gua singa. Sarah Mesa Abednego pernah mengalaminya, pernah menghadapinya, dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Daud pernah menghadapinya, diperhadapkan pada situasi-situasi yang menyakitkan oleh Saul. Tetapi Yusuf, dia punya rumus hidup yang luar biasa. Dia bilang kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, kalau manusia pun menghina dan merendahkan, Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ketika engkau tidak diperlakukan secara terhormat, ketika engkau diperlakukan secara hina, ketika engkau diperlakukan semena-mena, bahkan ketika engkau dikhianati, engkau disakiti, engkau dilukai, engkau dicurangi, engkau dijahati, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, tetap tenang. Hidupmu tidak tergantung dengan perlakuan manusia atas hidupmu. Tetap yakin Allahku hebat, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, Allahku tidak pernah mengecewakan aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi kemiskinan di sini, yang pertama sadar bahwa kita tidak punya apa-apa, dan yang kedua, ketika kita diperlakukan serendah-rendahnya, tetap kita memandang Tuhan dengan karyanya yang ajaib. Amin. Klik. Jadi saya simpulkan, harus kita sadari
Musuh terbesar kerajaan Allah bukanlah kekayaan. Buang dalam pemikiran saudara, saya nggak boleh sukses, saya nggak boleh berhasil, saya nggak boleh mencapai puncak karir saya, karena kalau saya kaya, saya musuh kerajaan Allah. No. Coba lihat ayat ini. Lukas 8 ayat 3. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Mereka nggak punya kemampuan main musik, mereka nggak punya kemampuan untuk menjadi singer. Mereka nggak punya kemampuan seperti murid-murid yang lain. Tapi mereka merasa ada berkat yang mereka dapat persembahkan untuk pekerjaan Tuhan bisa maju. Dan saya percaya sampai hari ini ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan pemikirannya. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan tenaganya. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan pengorbanannya. Tapi ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan apa? Berkat yang dipercayakan dalam hidupnya. Kalau Yesus tidak menghargai kekayaan, kalau kekayaan adalah musuh kerajaan Allah, maka Yesus mengusir perempuan-perempuan itu dan berkata, yang saya butuhkan hanyalah orang-orang miskin. Tapi saya percaya orang miskin bisa dipakai Tuhan. Saya percaya orang miskin bisa dipakai Tuhan. Kalau ada nggak orang yang sudah miskin masih nggak mau melayani Tuhan? Banyak. Waduh, saya juga lagi susah. Banyak alasannya. Tapi saya juga percaya orang kaya bisa dipakai Tuhan. Bilang sama saya, kalau mau. Orang kaya juga bisa dipakai Tuhan. Ada nggak orang kaya yang nggak mau melayani Tuhan? Banyak. Aduh, saya sibuk nih. Aduh, saya ini nih. Aduh, jangan deh. Aduh. Persoalannya bukan kaya atau miskin. Persoalannya sama-sama bilang sama saya, alasan. Saudara-saudara ketik di rumah. Persoalannya adalah alasan. Ada nggak orang yang nggak kaya, nggak miskin, tapi nggak mau melayani Tuhan? Persoalannya kenapa? Alasan. Jangan bilang sama saya nggak bisa melayani sebab saya miskin. Jangan bilang sama saya nggak bisa melayani karena saya sibuk, agenda saya padat. Sibuk atau tidak, itu soal penting atau tidak penting. Ketika saudara dipanggil presiden besok, saudara pasti akan sediakan waktu. Gak mungkin saudara bilang sama presiden, aduh sorry sibuk. Sibuk atau enggak soal prioritas atau tidak. Persoalannya bukan pada kaya atau miskin, persoalannya pada alasan. Sama-sama bilang sama saya, untuk Tuhan tidak boleh ada alasan. Siapa yang setuju sama saya? Kita punya moto dalam hidup kita, untuk Tuhan tidak ada alasan. Untuk Tuhan, Dia selalu layak menerima yang terbaik dari anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang beri apa itu. Sama-sama bilang sama saya, untuk Tuhan tidak boleh ada alasan. Sama-sama bilang sama saya, untuk Tuhan tidak boleh ada alasan. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Bisa aja kita bilang, ya tapi kenapa begini kan? Ingatkah Yudas? Yudas satu kali pernah mengkritik Yesus. Karena ada perempuan yang memecahkan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Yudas kelihatannya. Kita orang Indonesia Timur suka bilang gini, rupa benar dia itu. Rupa benar dia itu. Dia bilang gini, guru, kenapa minyak ini tidak dijual? Lalu hartanya dibagikan pada orang miskin. Yesus tidak bilang, astaga memang kamu ini luar biasa Yudas. Oh, Bapak, tidak. Dia bilang, bukankah orang miskin selalu ada pada kamu?
Pertanyaannya, apakah Yesus tidak peduli dengan orang miskin? Bukan itu. Tapi hari ini saya mau bilang bukan hanya orang miskin yang ada di hati Yesus. Loh, jemaat aja gak ada yang berani bilang amin. Bukan hanya orang miskin yang ada di hati Yesus. Di hati Yesus ada semua. Siapa yang setuju sama saya? Saya cinta, saya hargai orang miskin. Tapi sorry, kalau ada orang berani bilang hanya orang miskin ada di hati Yesus, saya mau bilang itu kalimat yang menipu. Karena di hati Yesus ada semua. Di hati Yesus ada saudara, di hati Yesus ada saya. Tapi kalau kita bilang Yesus datang hanya untuk orang berdosa, karena semua kita orang berdosa. Ada yang tidak berdosa? Ada yang tidak berdosa? Berarti sorry untuk saya bilang, kalimat yang berkata di hati Yesus hanya ada orang miskin, itu kalimat jahat. Artinya apa? Orang kaya dibuang oleh Yesus, orang kaya dimuntahkan oleh Yesus. Di hati Yesus ada semua. Sama-sama bilang di hati Yesus ada semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi di hati Yudas sang pengkhianat hanya ada niat untuk mencerca, mengkritik, menyerang, menjatuhkan. Tapi di hati Yesus ada semua. Sama-sama bilang di hati Yesus ada semua. Saya berdoa jemaat yang olehnya Tuhan percayakan, itu saya gembalakan GBI Glow Fellowship Center. Di hati saudara ada semua. Engkau ada untuk jadi berkat, engkau ada untuk menyatakan kemuliaan, engkau ada untuk menyatakan kasih Allah yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya 1 Timotius 6 ayat 17 bilang, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan kaya. Betul begitu? Tidak. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu dinikmati. Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk anak Tuhan punya karunia dalam segala hal untuk menikmati. Jadi yang gak boleh dua hal. Yang pertama jangan tinggi hati. Dan yang kedua jangan mengandalkan kekayaan. Sebab orang kalau kaya yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam. Jangan merubah segala macam hanya karena kekayaan. Klik. Saya masuk pada kesimpulan. Jadi musuh terbesar dalam kerajaan Allah bukanlah kekayaan, tapi apa? Kesombongan. Coba lihat ayat ini. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan. Dan orang yang angkuh akan, siapa yang merendahkannya? Siapa yang merendahkannya? Siapa yang merendahkannya? Kalau engkau sukses, engkau berhasil, engkau maju, ada banyak orang iri. Dan orang iri mau rendahkan saudara. Tapi 1000 orang mau merendahkan saudara, kalau tangan Tuhan angkat saudara, engkau tetap maju. Amin. Tapi saya mau bilang, saudara mau kenal Kapolda ke, saudara mau kenal Kapolri ke, saudara mau kenal Jaksa Agung ke, saudara mau kenal Ketua MA ke, saudara mau kenal orang kaya ke, saudara mau kenal para pejabat ke, kalau tangan Tuhan merendahkan saudara, selesai. Makanya ayat ini bilang, manusia yang sombong akan ditundukkan. Orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang apa? Maha tinggi pada hari itu. Klik. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati, mau dia Kristen, mau dia nggak Kristen, mau dia ke gereja, dia nggak mau ke gereja, mau dia pelayanan, dia nggak mau pelayanan, dia mau percaya Tuhan atau dia nggak percaya Tuhan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ini bukan cuma dosa, tapi apa? Kekejian. Kalau pakai bahasa saya bilang, Tuhan enak lihat dia. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang, saya tidak boleh sombong. Klik. Kesimpulannya, kerajaan Allah tersedia bagi orang yang sadar dirinya miskin,
serta dianggap miskin oleh dunia, bukan bagi orang sombong dan apa? Tinggi hati. Ada 4 kesimpulan terakhir saya. Mengapa kerajaan Allah hanya tersedia bagi orang yang sadar dirinya miskin, bukan bagi orang sombong. Yang pertama, karena orang sombong selalu ingin menjatuhkan dan mengalahkan. Sementara orang yang sadar dirinya miskin akan selalu merangkul. Orang kalau sombong, siapapun mau dia kalahkan, siapapun dia mau jatuhkan. Dia nggak bisa lihat orang lain lebih sukses, lebih maju, lebih berhasil. Karena pikirannya, kalau dia bisa berhasil mengalahkan, menjatuhkan, dia akan mendapatkan segala-galanya. Saya mau bilang jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, jangan menjatuhkan siapapun, jangan mengalahkan siapapun. Saya percaya setiap orang sudah ada jatah dan berkatnya tersendiri. Amin. Orang mau rampas apapun dari saudara, orang mau jahatin saudara bagaimanapun, orang mau khianati saudara, mau mainkan saudara bagaimanapun, tetap tenang, maju saja, berkatnya sudah tersedia. Hidup kita untuk menjadi berkat, bukan untuk membawa masalah. Sama-sama bilang, saya tidak boleh menjatuhkan siapapun. Saya tidak perlu mengalahkan siapapun. Untuk segalanya sudah tersedia buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, mengapa kerajaan Allah hanya tersedia bagi orang yang sadar bahwa dirinya miskin, bukan bagi orang sombong? Karena orang sombong merasa tahu segalanya. Karena dia merasa tahu segalanya, dia gampang berontak, gampang kecewa, gampang nyerang orang, gampang jatuhkan orang. Sementara orang yang sadar dirinya miskin akan selalu mau belajar dalam segala-galanya. Dia bukan orang yang mudah sensian, dia bukan mudah kecewa, dia bukan mudah kepahitan. Orang yang tahu segalanya merasa, oh ini gak benar dong, oh ini gak benar dong, ini gak benar dong. Tapi orang yang sadar dirinya miskin, dia tahu dia perlu belajar dari segala-galanya. Istrinya Ayub merasa tahu segala-galanya. Istrinya Ayub langsung bilang, masihkah kau bertekun dengan Allah seperti itu? Kutuki Allah dan matilah. Tapi Ayub sadar dirinya miskin. Dia tatap istrinya dan dia berkata, kau berkata seperti perempuan tak berakal sehat. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima selebihnya? Dengan lain kata, apakah kita hanya mau belajar dari Allah untuk hal-hal yang menyenangkan dan tidak mau belajar dari Allah untuk hal-hal yang berat dan menyakitkan? Dalam hidup ini hanya ada 2, mujizat atau pelajaran. Hal-hal yang menyenangkan saya angkat tangan dan bilang, Tuhan terima kasih, ini mujizat. Hal-hal yang saya belum pahami, saya bilang, Tuhan terima kasih. Pelajaran-pelajaran berharga ini akan membuat kita lebih naik dan menuju pada kemuliaan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, mengapa kerajaan Allah hanya tersedia buat orang yang sadar dirinya miskin dan bukan buat orang sombong? Karena orang sombong merasa dirinya yang terbaik. Karena itu dia nggak mau disaingi. Karena itu dia gampang marah. Sementara orang yang sadar dirinya miskin akan terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Sama-sama bilang sama saya harus berjuang menjadi lebih baik. Amin. Kualitas teruji justru di tengah tantangan dan musuh. Kenapa kita bilang Garuda, PSSI Garuda makin mantap? Karena Korea kemarin dikalahkan. Itu artinya Garuda makin berprestasi. Nggak bisa orang bilang, oh Garuda berprestasi, Garuda berprestasi. Apa buktinya? Tantangan dan musuh membuktikan bahwa dia sudah semakin maju. Kasih tepuk tangan dulu buat Indonesia. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Sama-sama bilang sama saya harus berjuang untuk menjadi lebih baik. Bu, berjuang lebih baik. Jangan berjuang supaya suamimu berubah. Berjuang kau lebih baik. Jangan berjuang istri saya harus berubah. Berjuang supaya saya lebih
Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa sorga hanya tersedia bagi orang yang sadar dirinya miskin dan bukan buat orang sombong. Saya percaya hanya orang kuat yang bisa mengalah. Amin. Kalau cuman berontak, cuman emosi, cuman kepahitan, cuman kedendaman, semua orang bisa. Tetapi orang-orang yang mengenal kasih Tuhan, dia pandang Yesus, dia siap mengalah. Dia tahu bahwa dalam segala perkara Allah turut bekerja